Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1445 Hijriah. Dengan semangatnya masih sama, Ramadan bulan literasi. Ayo cerita apa yang kita baca. Kesempatan kali ini buku Gerakan Dakwah dan Kelas Menengah Muslim. Ini karya Eko Novianto. Ya, kesempatan kali ini seperti biasa Putu Buku tidak bedah buku secara serius. Kita hanya akan membicarakan tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan salah satu buku. Nah, kesempatan kali ini buku ini yang ingin saya bahas. Dan ini bagian dari Ramadan, rangkaian panjang ya di bulan Ramadan. Karena bulan literasi saya mengazamkan mencoba selain bertilawah, mengejar target tilawah, saya juga membaca. Saya usahakan satu hari satu buku. Hari ini buku ini Gerakan Dakwah dan Kelas Menengah memang kemasannya sedikit terlalu sederhana ya sebenarnya. Ini terbitan dari Gaza Library Publishing ya, Eko Novianto. Ini tahun 2019 ya. Penulis seorang yang saya kenal dekat ya. Saya sama-sama aparatur sipil negara dan beliau seorang penggiat literasi yang saya pernah bersama juga di komunitas sastra Kementerian Keuangan waktu itu pernah ya. Jadi memang penggiat literasi dan aktif di gerakan dakwah perkantoran. Jadi banyak buku dia yang saya juga termasuk mengkoleksinya, buku-buku karya beliau. Juga di buku ini ada prakatanya justru dari Yusuf Maulana, esais pengasuh Majelis Islam Kebangsaan Moderat. Ini menjadi melengkapi sebenarnya. Jadi setelah pengantar penerbit ada tulisan Yusuf Maulana membahas sekilas tentang buku ini, dan saya pikir ini juga melengkapi isi buku ini ya, isi buku ini. Baiklah, saya akan langsung saja kita ke buku judulnya Gerakan Dakwah Islam dan Kelas Menengah Muslim. Jadi Gerakan Dakwah Islam dan Kelas Menengah Muslim. Kalau di Yusuf Maulana dalam pengantarnya dia termasuk menggarisbawahi kata kelas menengah. Karena kelas menengah ini berpotensi bias makna, karena pengertian orang atas kelas menengah ini berbeda-beda ya. Ada istilah kelas menengah, ada golongan menengah. Tapi buku ini menurut saya sih cukup menjelaskan gitu. Dia mengambil dari beberapa sumber pengertian kelas menengah di situ. Jadi saya langsung cerita ke pembagian bukunya ya. Jadi di sini ada prolog ya, ada pembuka ya, prolog, kemudian itu yang pertama bab satunya lah ya, prolog, kemudian bab duanya adalah Gerakan Dakwah Islam, ketiganya Kelas Menengah Muslim Indonesia, dan keempat pola relasinya, hubungan antara itu, dan diakhiri dengan penutup. Jadi sistematikanya begitu ya. Yang pertama dia pembukaannya dulu, kemudian dia menceritakan Gerakan Dakwah Islam, kemudian kelas menengah muslimnya seperti apa, lalu pola relasi antara gerakan dakwah Islam dan kelas menengah muslim itu seperti apa, kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, tadi sudah saya sampaikan, Yusuf Maulana menuliskan juga tentang pengantarnya dengan judul Membaca Tarbiyah sebagai Elegi Kelas Menengah. Jadi ini sudut pandang seorang Yusuf Maulana. Ini juga menurut saya layak dinikmati, dibaca. Di situ dia tadi saya sampaikan agak mengkritisi kata kelas menengah. Jadi bagaimana menangkap pengertian kelas menengah ini gitu ya. Kemudian prolog ini dibuka dengan sebuah pengecualian. Istilahnya sebuah pengecualian ya. Jadi bagaimana gerakan dakwah Islam dan dengan beberapa sudut pandang ya. Ini ada Samsudin Haris, ada bahkan Abdurrahman Wahid ya, dinukil beberapa buku tulisannya. Saya coba bikin resume kecil-kecilan seperti biasa ya, cara belajar saya seperti ini, dan ini menjadi saya harus lebih
lebih bernas lagi karena waktunya pendek ya. Saya mencoba satu buku satu hari, jadi set-set. Tapi walaupun ini buku pernah saya baca sih sebenarnya. Nah, di sini ada yang menarik di pengantar penulis itu tentang mewaspadai sikap berlebihan. Jadi penulis sudah menyampaikan kepada pengantarnya, pengantar penulis, bagaimana mewaspadai sikap berlebihan. Ada satu bait, ini perlu saya nukil karena menarik menurut saya. Bangsa ini membutuhkan aktivis yang mampu bekerja sama dalam keragamannya. Jadi ini kata penulis ya, Iko Novianto. Bukan aktivis yang merasa benar dan tidak toleran. Jadi di pengantarnya sudah disampaikan, kita membutuhkan aktivis yang justru bisa bekerja sama dalam keragaman kita, ya. Bukan yang merasa benar sendiri dan tidak toleran. Nah, kita merangkak perlahan-lahan ke gerakan dakwah Islamnya. Gerakan dakwah Islam ini juga diulas cukup panjang lebar, ya. Penulis bahkan membuat sistematikanya di setiap bab itu. Kan gerakan dakwah Islam dia buka dengan pendahuluan juga sama ya. Kemudian gerakan dakwah Islam itu sendiri ya. Di sini disampaikan munculnya di perkembangan di Indonesia itu. Pertama definisi dulu. Definisi tarbiyahnya itu adalah secara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia. Jadi ada kalimat yang indah dalam penjelasan tentang tarbiyah. Ini gerakan dakwah ini dalam tanda petik gerakan tarbiyah. Makanya kalau teman-teman baca buku covernya ini kan at-tarbiyah tuh ya. Jadi ini gerakan tarbiyah ya. Gerakan tarbiyah itu proses interaksi dengan fitrah manusia. Jadi bagaimana satu gerakan dakwah itu berinteraksi dengan fitrah kita manusia. Jadi tarbiyah ini adalah perubahan dan tarbiyah ini adalah proses menumbuhkan. Jadi ini dijelaskan oleh penulis dalam mengawali subjudul gerakan dakwah di Indonesia. Gerakan dakwah Islam, gerakan dakwah Islam. Lalu perkembangannya di Indonesia seperti apa? Sebenarnya ini munculnya sekelompok anak muda dengan semangat yang tinggi untuk belajar Islam. Jadi muncul tiba-tiba anak-anak muda semangat banget ngaji secara intensif gitu ya. Lalu ada satu ruang publik yang disebut masjid. Nah, itu menjadi dominan. Jadi di tahun-tahun itu, di awal-awal pertumbuhan gerakan dakwah Islam di Indonesia ini, pertama ada semangat anak mudanya untuk belajar tentang agama Islam lebih dalam. Lalu ada ruang publik yang bernama masjid yang tiba-tiba menjadi efektif untuk digunakan dalam gerakan dakwah itu. Menurut A.F. Saifullah Fattah, ya, mengapa anak muda ini menjadi pelaku perubahan, menjadi kekuatan dahsyat dalam pelaku perubahan? Ini kalau versi A.F. Saifullah ya, dijelaskan oleh penulis di buku ini. Pemantiknya itu adalah dari ekses Orde Baru. Jadi Orde Baru itu justru ikut andil karena dia tertutup dan menimbulkan kekecewaan, sehingga akhirnya justru gerakan perubahan itu justru mau terpantik karena ditutup ya. Saya termasuk yang saksi atas ini ya, karena kakak sulung saya itu selisih berapa usia? Sekitar selisih 6 tahun dengan saya. Saya tahu banget bagaimana beliau harus ngaji sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi justru militan anak-anak di zamannya kakak saya perempuan, dan saat itu represif, pemerintah Orde Baru melarang penggunaan jilbab. Tapi justru kakak saya dan teman-temannya justru aktif sekali menggunakan jilbab gitu, justru berdakwah, mengajak untuk berjilbab sampai harus sembunyi-sembunyi gitu. Buka sebelum masuk pagar ke sekolah karena harus dibuka, tapi pulang langsung pakai sebelum itu saya jadi saksi mata sendiri bagaimana Orde Baru justru akhirnya mendorong percepatan dalam kesadaran beragama. Nanti kita akan lihat hasilnya ya, jilbab itu ya, contoh revolusi jilbab. Kemudian hasil dari transformasi ekonomi dan sosial masyarakat yang memantik untuk kerinduan kita
pemurnian Islam. Jadi merasa Islam kok karena transformasi ekonomi dan sosialnya kok jadi gini nih gitu. Jadi akhirnya malah masyarakat justru mengejar pemurniannya. Kemudian yang ketiga, ada ekspresi kekecewaan terhadap politik pembangunan. Jadi politik pembangunan pada waktu itu justru menimbulkan kekecewaan karena ada ketimpangan. Nah, ini memantik, tiga hal inilah yang memantik kekuatan anak muda menjadi kekuatan dahsyat dalam pelaku perubahan. Dan memahami ad-din, agama itu menjadi sesuatu yang tidak sekedar agama yang dipahami seperti di kurikulum sekolah saat itu, tapi justru mereka memahami agama atau ad-din itu sebagai akidah, ikatan keyakinan dalam dirinya, syariat yaitu sebuah pedoman hidup, dan nizam itu adalah the way of life. Jadi mulai merasuki, mendalami betul. Lalu gerakan anak muda saat itu, ini yang menarik ya, walaupun dengan pemantik tekanan seperti itu, tapi ternyata gerakan muda itu masih menjaga prinsip-prinsip dakwahnya. Prinsip dakwahnya yang pertama, gerakan dakwah ini menolak prinsip dakwah yang berdasarkan keputusasaan. Yang pertama, jadi gerakan dakwah itu bukan berdasarkan keputusasaan. Jadi justru optimis, gitu. Justru optimis. Makanya akhirnya mereka dengan bergerak perlahan-lahan kelompok-kelompok kecil, walaupun sembunyi-sembunyi tapi tetap jalan, gitu. Dia mengikuti Darul Arkomnya, Darul Arkom betul ya, Arkom bil Arkom kan dulu sahabat Rasul yang tempat kajian Rasulullah ketika di kota Makkah yang masih terlarang gitu, mereka ngumpulnya di Darul Arkom. Nah, anak-anak muda ini menciptakan kelompok-kelompok kecil itu, halakoh-halakoh kecil itu untuk menjadi kekuatan aktivitas dakwah mereka. Dan mereka optimis, bukan lahir dari keputusasaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, aktivis dakwah, gerakan dakwah ini menolak pandangan atau prinsip yang ingin melakukan perubahan secara sempurna. Jadi mereka menghindari sikap mengkritik dan mengeluhkan kekurangan umat Islam. Jadi cara kerja mereka tidak, wah ini kok gini, kurang ini. Jadi kan akhirnya justru melemahkan. Kalau ini justru kita bergerak bersama, gitu. Bergerak bersama untuk menutupi kekurangan umat itu, gitu. Jadi lahirnya bukan pertama tadi keputusasaan, yang kedua menolak perubahan yang sempurna. Perubahannya nggak harus sempurna. Kalau ini dia si penulis Eko Novianto menukil satu kalimat dari Yusuf Qaradawi tentang kelompok yang melakukan perubahan satu yang sempurna. Semua yang mereka miliki adalah lisan yang panjang, sementara lengan mereka pendek. Mereka memiliki kecerdasan untuk mengkritik namun gagal dalam bekerja. Mereka memiliki semangat yang tinggi menghancurkan namun tidak memiliki kemampuan untuk membangun. Ini peringatan dari Yusuf Qaradawi untuk jangan terjebak pada kelompok yang melakukan perubahan secara sempurna. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, aktivis gerakan dakwah ini menolak metodologi terburu-buru, isti'jal. Jadi tidak mau berbuat terburu-buru. Jadi mereka kalau memang belum waktunya, ya jangan, sesuai pentahapan. Kemudian keempat, gerakan aktivis dakwah ini tidak memandang kegiatan politik hanya sebatas politik praktis dan penuh ambisi. Jadi tidak sekedar politik praktis, walaupun memang akhirnya menggunakan perangkat-perangkat politik praktis. Tapi tidak hanya itu. Ya. Dan yang kelima, gerakan dakwah ini menolak gagasan menggunakan kekerasan dan militer. Jadi fix ini gerakan dakwah justru dari bawah, perlahan-lahan, jadi tidak dengan gerakan militer. Nah, ini juga terjelaskan pada karakteristik perubahannya ya, karakteristik dari tadi jenis aktivis gerakan dakwahnya yang tadi saya sampaikan. Lalu karakteristiknya apa perubahan yang akan dihasilkan itu? Perubahannya itu adalah perubahan yang menyeluruh, diupayakan adalah perubahan yang menyeluruh, mendasar pada individu dan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua,
perubahan ini diupayakan perubahan spiritual. Jadi ada wilayah ruhani. Ya. Kemudian yang ketiga, perubahan ini perubahan dari bawah, bottom up. Jadi memang benar-benar dari bawah. Memang ini tentu menjadi lebih lambat kalau tidak ada colekan dari atas ke bawah ya, dalam bentuk kekuatan kebijakan, regulasi ya. Ini hanya dari bawah. Perubahan yang dilakukan adalah keempat, perubahan yang dilakukan adalah perubahan bertahap ya. Karena tadi menolak untuk tidak tergesa-gesa, maka hasilnya adalah jadi bertahap. Kemudian perubahannya adalah universal yang kelima. Jadi secara umum ya. Jadi nggak dibatasi oleh kawasan tertentu. Jadi ini secara umum. Bahkan sebenarnya mendunia ya. Perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang tenang dan berkesinambungan. Istimroriyat kalau bahasa dalam kaidah dakwah itu istimroriyat. Jadi berkesinambungan. Berubah ini tambahin, setelah ini nanti ke sini, setelah ini ke sini. Demikian sehingga akhirnya ada tetap terkandung muatan nilai. Bahkan kalau di sini disampaikan muatan nilai itu syakhsiyah, kepribadian sebagai pribadi muslim dan kepribadian sebagai dai itu memiliki karakteristik yang berbeda, dan itulah yang terus dibangun dalam gerakan dakwah Islam itu. Waduh, jadi panjang banget ya. Saya jadi ceritanya sangat detail ya, tapi nggak apa-apa lah, ini sekilas. Saya jadi tergoda ingin bergegas ke berikutnya. Bab kedua itu adalah tentang kelas menengahnya. Tadi kan ini sebenarnya kan sebuah paparan tesisnya Eko Novianto ini kan bagaimana pola hubung antara gerakan dakwah di Indonesia, gerakan dakwah Islam di Indonesia dan kelas menengah Muslim Indonesia. Tadi saya disampaikan gerakan dakwahnya. Nah sekarang bagaimana dengan kelas menengahnya? Nah kelas menengah Muslim ini seperti sudah dicolek sama Yusuf Maulana dalam pengantarnya, ini memang rentan multitafsir yang disebut kelas menengah, karena kan ada yang disebut kelas, ada yang nyebut golongan. Ini siapa sih sebenarnya gitu ya. Buku ini sebenarnya saya juga termasuk penasaran, ini yang mau dimaksud Eko Novianto ini arahnya kemana nih gitu, kelas menengah ini yang mana. Tapi ternyata memang sangat lebar ya, luas ya. Dia termasuk menggunakan istilah golongan menengah kalau Kunto Wijoyo ya. Atau kelas menengah juga kalau istilah kelas menengah menurut yang mana nih? Kelas menengah. Samsudin Haris. Nah, Samsudin Haris juga sempat menulis tentang demokrasi dan politik kelas menengah, beberapa catatan awal dalam buku Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Samsudin Haris pernah mengulik terkait kelas menengah ini ya. Jadi kalau gambarannya ini sih sebenarnya kelas menengah itu ya kelompok selain elit yang paling kelas tinggi, terus ada yang di menengah yang lebih lebar, penampangnya lebih lebar, dan inilah yang pengaruhnya bisa jadi akan lebih luas ya. Saya pikir cukup panjang ya penjelasan tentang kelas menengah ini, cukup banyak pandangan-pandangan para peneliti. Jadi ada Daniel S. Lev ya, bagaimana malah menghubungkan dengan Amtenar zaman dulu, ternyata itu sudah kebangun dari zaman kolonial, itu sudah kebangun yang disebut kelas menengah Indonesia itu. Bahkan ketika politik etis mereka bisa kebagian sekolah ya, itu kan termasuk kelas menengah itu kan. Akhirnya dia jadi lebih berpendidikan dan cukup memiliki akses terhadap ekonomi. Nah, sekarang bagaimana dengan kelas menengah Muslim? Nah, ini makanya kan di buku ini kan bukan hanya sekedar kelas menengah, tapi kelas menengah Muslim. Eko Novianto termasuk menggarisbawahi itu, bahwa kelas menengah Muslim ini dalam sejarahnya di Indonesia itu berjarak dengan penguasa dan kelas menengah keturunan Tionghoa, keturunan Cina. Ini digambarkan. Memang ini satu hal yang tidak bisa kita abaikan ya. Banyak konflik-konflik di kota-kota di Jawa bahkan itu terkait dengan dua kelas menengah ini, dua pengusaha dari kalangan Muslim dan Chinese gitu ya. Bahkan ada satu
satu penelitian, nah ini yang membuat buku ini menurut saya menjadi cukup cukup kuat karena dia berbasis penelitian ini dari Center for Middle Class Consumer Studies CMCS. Ini adalah lembaga think tanknya milik majalah SWA. Dia dalam satu buku marketing to middle class Muslim ya, Yuswo Hadi ya, dia meneliti bagaimana kelas menengah Muslim ini. Oke, biar teman-teman kebayang, saya langsung pakai contoh-contoh yang sudah kelihatan di ini aja ya. Contohnya misalnya revolusi hijaber. Ini yang tadi saya cerita di gerakan dakwah Islam kan, kakak saya yang ngumpet-ngumpet pakai jilbab. Nah, ternyata di berikutnya ini efek dari gerakan dakwah Islam itu ada revolusi hijaber. Tiba-tiba hijab ini demikian masif ya. Artis-artis pakai jilbab, ada apa itu? Yang hijrah gitu kan, pemuda hijrah gitu. Tiba-tiba hijab menjadi revolusioner. Termasuk ini kan dulu MH ya. MH itu pernah bikin satu acara tentang itu dan nggak nyangka efeknya kok ternyata luar biasa gitu ya. Cak Nun kan pernah lautan jilbab, ternyata menjadi kenyataan. Kemudian busana muslim yang bermerek. Jadi tiba-tiba orang pakai muslim yang harganya mahal banyak. Ini termasuk fenomena yang menurut saya menarik kan, busana muslim yang bermerek. Kemudian bisnis makanan halal. Tiba-tiba makanan halal marak sekali. Tiba-tiba konsumen muslim tiba-tiba begitu memandang penting label halal gitu. Sehingga tentu pasar akhirnya bergeser kan. Pasar menganggap label halal menjadi penting karena konsumennya sudah memahami itu, sudah melek atas produk halal gitu ya. Kemudian kosmetik pun begitu, kosmetik halal. Gitu. Dari makanan, kosmetik halal. Lalu salon muslimah, ini menurut saya menarik ya. Tiba-tiba salon muslimah marah. Kenapa? Karena kalau misalnya perempuan berhijab tidak boleh kan membuka jilbab di tempat umum, sehingga dia butuh salon yang isinya salon muslimah sehingga dia bisa membuka auratnya gitu. Saya pikir ini menjadi fenomena baru. Jadi tiba-tiba salon muslimah menjamur. Kemudian aksesoris muslimah. Tiba-tiba muslimah itu banyak aksesorisnya ya, kayak ini apa namanya? Manset, terus apa namanya? Bros dan sebagainya. Tiba-tiba beragam gitu. Kemudian fenomena rutin berumroh. Tiba-tiba umroh itu kegiatan yang bahkan beberapa kelas ya, beberapa orang-orang yang cukup ekonomi di menengah ke atas, dia bisa jadi setiap tahun umroh atau Ramadan begini dia umroh. Efeknya apa? Bisnis umroh menjadi kenceng juga gitu. Kemudian bank syariah malah jadi pilihan sekarang. Pilihan nggak cuma untuk warga muslim, bahkan yang non muslim pun lebih aman bertransaksi dengan bank syariah. Bahkan ini ada catatan-catatan datanya ya. Saya pikir Yuswo Hadi mencatatkan lonjakan-lonjakan transaksi dalam bank syariah. Juga asuransi dan investasi syariah. Investasi syariah pun sama. Tiba-tiba mindset orang berinvestasi di syariah itu meningkat. Budaya Islam pop. Ini juga menarik. Dari nasyid yang dulu sebuah seni apaan sih gitu, nyanyi tanpa akapela itu kan, akapela. Tiba-tiba bukan hanya musik, film pun tiba-tiba marak. Film-film contoh misalnya ayat-ayat cinta ya kan. Masih ada 99 cahaya di langit Eropa, perempuan berkalung sorban, 3 cinta 2 hati, tanda tanya dan lainnya. Tiba-tiba banyak film-film bergenre religi masuk ke bioskop. Dan tiba-tiba yang dulu kita nggak kebayang perempuan-perempuan berhijab mengantre di loket bioskop itu menjadi wajar gitu. Karena mereka menonton film-film syariah gitu. Jadi budaya Islam pop. Kemudian hotel syariah tiba-tiba marak. Tiba-tiba di loket bedanya apa ya? Tentu kayak memastikan tidak ada zina di sana. Kemudian Islamic parenting ya. Tiba-tiba sekarang sangat
sangat marak sekolah-sekolah Islami dan bahkan konsultasi parenting dengan basis agama, dengan basis religi. Lalu zakat dan sedekah, fenomena nas semua banyak sekali yang marak di sana. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang dicatatkan dalam oleh Yuswadi, salah satunya ya, di kalangan menengah muslim ini ternyata marak. Nah, itu mungkin jadi gambaran. Kalau tadi kan gerakan yang sebelumnya kan gerakan dakwah Islamnya. Nah, sekarang bagaimana yang efek dari gerakan itu dalam bentuk geliat di kalangan kelas menengah muslim. Namun, nah ini di bab keempatnya, Eko Novianto memberikan catatan di bab keempat, yaitu pola relasi. Bagaimana pola hubungan antara gerakan dakwah itu dengan peningkatan di kelas menengah muslim di Indonesia. Dia menyusun dalam beberapa kalimat. Saya pikir ini cukup menggambarkan ya. Saya nggak usah menjelaskan satu-satu, tapi teman-teman bisa merasakan arahnya kemana. Jadi gini, pola hubungannya itu adalah mengawali tapi tak berlanjut. Jadi mengawali. Jadi gerakan dakwah itu mengawali tapi nggak berlanjut karena mereka terus tumbuh sendiri. Berlanjut tapi tidak ke semua bidang. Berlanjut tapi ternyata nggak semuanya. Hanya beberapa bidang yang lanjut. Dekat tapi tidak mempengaruhi. Ada juga yang nempel dalam kehidupan itu. Dalam gerakan dakwahnya itu berdekatan dengan dengan kelas menengah muslim tapi tidak mempengaruhi. Kemudian membimbing tapi tidak mengontrol. Membimbing tapi tidak mengontrol. Saling memberikan keuntungan yang terbatas. Jadi hanya personal, keuntungannya hanya personal, tidak secara kelompok, tidak secara kelompok besar. Hubungan saling merembeskan nilai bersama tapi tidak saling meneladani. Jadi mereka, sebenarnya terlahirnya itu apakah benar karena gerakan dakwah Islam yang saat itu tumbuh lalu menimbulkan kelas menengah muslim? Itu kan menjadi pola relasinya, ya ini polanya dibaca oleh Eko Novianto dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Dan inilah yang menjadikan tanda petik catatan oleh seorang Eko Novianto. Karena Eko Novianto ini selain dia pemerhati, penggiat literasi, dia juga aktivis di gerakan dakwah, langsung turun ke lapangannya. Jadi menurut Eko Novianto di sini ada kalimat yang menurut saya bolehlah saya angkat ya. Ini ada dalam bait-bait terakhir di bab ini. Menjalankan dakwah dan membangun Indonesia tidak bisa sendiri dan tidak bisa merasa benar sendiri. Menarik ya. Jadi ini dari pola relasi yang ternyata kok nggak bersesuaian gitu antara gerakan dakwah dan bukan tidak bersesuaian sih. Pola relasi yang tadi sampaikan ada tapi nggak gitu-gitu amat gitu. Sebenarnya kalau bahasa gampangnya itu gini sih, nggak bisa dikapitalisasi gitu. Jadi ketika gerakan kelas menengahnya itu meningkat, nggak serta-merta itu menjadi support atas gerakan dakwah Islamnya sendiri gitu, ya kan? Nah, kenapa? Karena ini menimbulkan kesadaran dari penulis bahwa menjalankan dakwah dan membangun Indonesia tidak bisa sendiri dan tidak bisa merasa benar sendiri. Dalam situasi yang sulit karena merupakan entitas politik, gerakan dakwah Islam harus berani melakukan penyesuaian, evaluasi, dan perbaikan. Jadi harus ada penyesuaian. Jadi gerakan dakwah Islam ya, satu sisi dan kelas menengah muslim ya, seyogianya membangun saling percaya, kerjasama, dan konsolidasi. Ini ada di bukunya, ada di bab yang tadi pola relasi, yang mengakhiri bab di pola relasi oleh Eko Novi. Nah, diakhiri dengan penutup. Ini saya juga nggak menduga penutupnya ternyata justru kisah Nabi Ibrahim. Jadi di bab penutup yang bab kelima itu Eko Novianto menuliskan tentang
belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang lengkap. Lengkap apanya? Doa, gagasan, harapan, dan impiannya. Teman-teman mungkin paham lah ya bagaimana doanya Nabi Ibrahim tentang keturunan, doa tentang umatan wahidah, banyak lah ya. Itu membuktikan bahwa seorang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi yang lengkap dari doanya, gagasannya, ya. Apa tadi? Jadi lupa saya. Menurut saya itu jadi penutup yang bagus. Nabi yang lengkap doa, gagasan, harapan, dan impiannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini obrolan singkat tentang buku Gerakan Dakwah Islam dan Kelas Menengah Muslim karya Eko Novianto menjadi iseng-iseng lah buat kalau yang udah lelah mau istirahat di Ramadan 1445 Hijriah, hari yang ketiga. Walaupun saya post di malam, tapi kan masuk maghrib itu kan sudah masuk hari ketiga ya. Ini baru udah masuk hari ketiga. Yeah. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.